Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih telah bergabung dalam perkuliahan mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer yang diawali dengan sesi presentasi kami yang berjudul Problematika UU ITE Perspektif Siasah Dusturia dari kelompok 7 kelas HTN 5D. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Ajeng Sekar Arum dengan NIM 12103193102, Sabrina Karinovianita dengan NIM 12103193109, dan Johan Mei Kurniawan dengan NIM 12103193171. Dari judul perkuliahan malam hari ini, kami membaginya ke dalam 3 subbab, yaitu pengertian UU ITE, problematika UU ITE di Indonesia, dan UU ITE dalam perspektif siasah dusturia. Untuk subbab yang pertama, pengertian UU ITE akan dijelaskan oleh Johan Mei Kurniawan. Pengertian Undang-Undang ITE seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Adapun pengertian cyber law atau aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat memulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Adapun yang merupakan ruang lingkup cyber law ada beberapa hal, antara lain hate speech, penistaan, penghinaan, fitnah, trademark atau hak merek, defamation atau pencemaran nama baik, copyright atau hak cipta, privasi atau kenyamanan pribadi, data care atau kehati-hatian, criminal liability atau kejahatan menggunakan IT, hacking, virus, illegal access atau penyerangan terhadap komputer lain, regulation, internet resource atau pengaturan sumber daya internet, procedural issue atau yuridiksi pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain, pornografi, robbery atau pencurian lewat internet, elektronik, kontrak atau transaksi elektronik, e-commerce, e-government atau pemanfaatan internet dalam keseharian, dan customer protection atau perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari cyber law adalah yang berkaitan dengan upaya penanganan tindak pidana maupun pencegahan tindak pidana. Cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana teknologi digital, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Intinya cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diartikan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai salah satu sekumpulan data elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, dan interchange atau ID, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Kemudian, subbab yang kedua, problematika UU ITE di Indonesia akan dijelaskan oleh saya, Ajeng Sekar Arum.
Banyak masyarakat yang menyalahgunakan UU ITE ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri menyarankan DPR untuk merevisi undang-undang ini karena dianggap kurang memberikan keadilan serta berpotensi menjadi alat untuk saling melaporkan atau kriminalisasi. Berikut beberapa kontroversi dari UU ITE di Indonesia. Yang pertama, beberapa pasal dalam UU ITE pada pengaplikasiannya lebih digunakan untuk kepentingan sosial politik dan untuk menekan orang yang berbeda paham. Yang kedua, terdapat pasal karet yang berbalik dapat menjerat korban, seperti pada kasus Baik Nuril yang merekam tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya, namun malah dilaporkan kembali dengan pasal UU ITE ini. Yang ketiga, pelapor memiliki kekuatan lebih, sedangkan pelapor tidak memiliki kekuatan lebih. Ini terjadi karena pada umumnya pelapor dari kalangan pejabat atau instansi negara, sedangkan korban dari rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan mutlak. Dan hal tersebut sering digunakan pada kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Selain beberapa kontroversi mengenai UU ITE, undang-undang tersebut sebenarnya juga memiliki manfaat atau kelebihan. Di antaranya, yang pertama, mampu mengantisipasi penyalahgunaan internet yang sangat merugikan, misalnya pada pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti pada bisnis lewat internet agar meminimalisir penyalahgunaan dan penipuan. Dan yang kedua, mengatur tata cara hidup di dalam dunia maya serta transaksi yang ada di dalamnya secara mendetail. Pada subbab terakhir, UU ITE dalam perspektif siasah dusturiah akan dijelaskan oleh Sabrina Karinovianita. UU ITE dalam perspektif siasah dusturiah. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 28E ayat 3 UUD RI 1945. Dan dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka UU ITE jelas-jelas tidak mengindahkan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Adapun pandangan perspektif fikih siasah dusturiah tentang UU ITE masih terdapat kekurangan yang dapat mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi jelmaan dari hak konstitusional warga negara. Tetapi UU ini belum sepenuhnya menjadi kemaslahatan untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat beberapa kemusadatan. Di sisi lain, negara boleh juga melakukan pemaslahatan terhadap kebebasan berekspresi dengan cara melalui hukum, yaitu undang-undang. Baik, sesi pemaparan materi dari kelompok 7 telah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi di media WhatsApp Group. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.